Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Depi Andriani dengan NIM P0713419073. Yang terhormat Bapak Nyoman Mastre SKM SPD MSI, yang terhormat Bapak Iwayan Karte SPD MSI, yang terhormat Bapak Nyoman Purna SPD MSI, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Infeksi Kecacingan pada Anak-anak di Pemukiman Kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Selanjutnya, latar belakang. Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan membangun tempat pembuangan akhir TPA Suwung. TPA Suwung melayani pembuangan sampah dari wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sekitar 800 ton sampah setiap harinya. Proses inilah yang menyebabkan penumpukan sampah secara terbuka atau open dumping ini bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara dan air tanah di daerah sekitar. Hal ini dipicu oleh bau yang tidak sedap dan gas-gas hasil pembusukan yang dikeluarkan sampah yang menumpuk dan air yang terbentuk dari massa sampah yang menggunung dikarenakan pada TPA Suwung melayani pengelolaan sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal inilah yang menyebabkan masalah kesehatan pada anak-anak di kawasan TPA Suwung sehingga menyebabkan kecacingan. Selanjutnya, latar belakang. Kecacingan merupakan masalah kesehatan yang tersebar luas di dunia. Di Indonesia sendiri, prevalensi kecacingan di beberapa kabupaten dan kota pada tahun 2012 menunjukkan angka di atas 20% dengan prevalensi tertinggi di salah satu kabupaten mencapai 76,67%. Anak-anak merupakan salah satu aset atau modal utama pembangunan masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya. Anak-anak pada kawasan di TPA Suwung yaitu kurangnya mencuci tangan, sering bermain di tempat yang kotor, tidak memakai alas kaki, kebersihan kuku, kebersihan lingkungan, sumber air, dan sanitasi lingkungan. Dalam latar belakang berikut ini, faktor-faktor yang menyebabkan kecacingan yaitu seringnya anak-anak tinggal atau bermain di tempat TPA Suwung, kemudian bermain tidak menggunakan alas kaki, kemudian air yang terkontaminasi oleh sampah, kemudian dia kurang menjaga kebersihan kuku sehingga menyebabkan kecacingan. Rumusan masalah kali ini, bagaimana gambaran kecacingan pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Yang pertama, tujuan umum, mengetahui keberadaan telur cacing pada sampel feses pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Kedua, tujuan khusus. A. Mengetahui gambaran telur cacing dan jenis telur cacing pada kotoran anak di pemukiman kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. B. Mengetahui perilaku anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. C. Mengetahui keberadaan telur cacing dan jenis telur cacing pada kotoran feses pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Manfaat penelitian. Adanya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai gambaran kecacingan pada anak-anak serta dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji. Manfaat praktis. Yang pertama, manfaat sebagai kajian, sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut tentang gambaran kecacingan pada anak-anak di kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Kedua, manfaat bagi masyarakat di kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar sebagai informasi tentang gambaran kasus kecacingan pada anak-anak sehingga bisa dijadikan referensi untuk perbaikan perilaku perihal kesehatan. Ketiga, manfaat bagi pemerintah atau dinas kesehatan sebagai kajian dalam membuat kebijakan tentang penyuluhan kebersihan lingkungan di kawasan TPA Suwung, Kota Denpasar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Adanya tempat pembuangan akhir TPA Suwung, kecacingan, jenis gambaran kecacingan soil
transmitted Helmi, kemudian faktor yang mempengaruhi kecacingan, kasus kecacingan di kawasan TPA Kota Palembang tahun 2017. Selanjutnya, kerangka konsep. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep pada kasus kecacingan. Yang pertama, TPA Suwong, kemudian kebersihan masyarakat di TPA Suwong, sumber air, sanitasi lingkungan, terus sampahnya, terus anak-anak di TPA Suwong, infeksi kecacingan, identifikasi tentang soil transmitted helminth, terus adanya gambaran Ascaris lumbricoides, Trichuria, hookworm, dan Strongyloides trochlearis. Kemudian apakah dia positif atau negatif. Selanjutnya, kerangka konsep variabel dan definisi operasional variabel. A. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kecacingan dan identifikasi kecacingan pada anak-anak di wilayah pemukiman kawasan TPA Suwong Kota Denpasar. B. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel anak-anak TPA Suwong. Definisi operasional anak-anak yang berusia memasuki 5-12 tahun bertempat tinggal di kawasan TPA Suwong. Cara pengukuran wawancara, skala data nominal. Kemudian TPA Suwong. TPA Suwong merupakan salah satu TPA terbesar di Bali yang terletak di Desa Suwong, Kota Denpasar. Skala data nominal. Kemudian umur, anak-anak TPA Suwong yang berumur 5-12 tahun ke atas dengan cara pengukuran wawancara, skala data nominal. Kemudian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan anak-anak TPA Suwong Kota Denpasar. Cara pengukuran wawancara, skala data ordinal. Kemudian perilaku. Perilaku anak-anak TPA Suwong yang melakukan tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungan di kawasan TPA Suwong Kota Denpasar. Cara pengukuran observasi, skala data ordinal. Selanjutnya, kerangka konsep definisi operasional variabel, sanitasi lingkungan. Definisi operasional sanitasi lingkungan anak-anak di kawasan TPA Suwong yang berkaitan dengan lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Cara pengukuran observasi, kemudian sumber air yang berada di kawasan TPA Suwong Kota Denpasar. Kemudian cara pengukurannya observasi. Kemudian kecacingan, yaitu infeksi yang disebabkan oleh soil transmitted helminth, yaitu cara pengukurannya dengan metode flotasi NaCl. Kemudian skala data nominal. Selanjutnya, metode penelitian. Adanya jenis penelitian. Penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran infeksi kecacingan pada anak-anak di pemukiman TPA Suwong Kota Denpasar. B. Alur penelitian. Identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, adanya wawancara, observasi, pengambilan dan pemeriksaan feses, pengelolaan dan analisis data, kemudian simpulan. Selanjutnya, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan yaitu di kawasan TPA Suwong Kota Denpasar dan melakukan pemeriksaannya di Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Kemudian waktu yang saya gunakan dalam penelitian ini dari bulan Januari sampai April 2022. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 data anak-anak di kawasan TPA Suwong Kota Denpasar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi penelitian. Besar sampel yang saya dapatkan yaitu 26 sampel anak-anak di kawasan TPA Suwong Kota Denpasar. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini yang dilakukan termasuk ke dalam unit analisis dalam penelitian ini adalah gambaran kecacingan. Responden dalam penelitian ini diambil dari anak-anak penduduk wilayah TPA Suwong Kota Denpasar. Kemudian teknik sampling yang saya gunakan yaitu teknik non-probability sampling. Yang dipilih yaitu dengan sampling jenuh atau sensus, yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data. Data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data umur anak-anak, tingkat pendidikan, kebersihan, sumber air,
perilaku mencuci tangan, keadaan sanitasi, hasil pemeriksaan laboratorium mengenai gambaran kecacingan, dan identifikasi kecacingan menggunakan sampel feses. Kemudian data sekunder. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung memiliki hubungan dengan penelitian berupa buku, jurnal, artikel, situs di internet, dan lainnya yang dipublikasikan. Kemudian digunakan sebagai acuan teoritis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, pemeriksaan gambaran kecacingan dengan metode flotasi NaCl, kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu lembar wawancara, lembar observasi, alat tulis, alat dokumentasi, alat dan bahan untuk pengambilan sampel feses, serta pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat. Beberapa alat yang saya gunakan yaitu lidi, objek gelas, cover gelas, tabung reaksi, pipet tetes, tisu, pot feses, handscoon, dan masker. Bahan yang saya gunakan yaitu feses larutan NaCl 0,85%. Selanjutnya, prosedur kerja. Menyiapkan alat dan bahan, disiapkan objek gelas dan cover gelas yang bersih dan bebas lemak. Kemudian mengisi tabung reaksi menggunakan larutan NaCl 0,85% dan menambahkan 1 gram feses, menghomogenkan hingga rata, menambahkan NaCl 0,85% sampai penuh, menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, meletakkan cover gelas pada permukaan tabung reaksi, menunggu selama 15 menit. Kemudian mengambil cover gelas dan meletakkan ke dalam objek gelas. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop pembesaran lensa objektif 10 kali atau 40 kali. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Kemudian, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Selanjutnya, etika penelitian. A. Informed consent, adanya lembar persetujuan. B. Anonymity, tanpa nama. C. Confidentiality, yaitu adanya kerahasiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.